Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, sebagai umat beriman kita awali dengan doa. Ketua kelas silakan memimpin doa. Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baik anak-anak, apakah hari ini semuanya hadir? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba cek ruangan kelasnya sudah dibersihkan tadi? Yang ada di atas meja hanya buku IPS karena kita akan memulai pembelajaran IPS. Ya baik anak-anak, apakah masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Coba. Baik, faktor penghambat perubahan sosial dalam masyarakat. Coba apa saja faktor penghambat perubahan sosial dalam masyarakat? Fine, silakan. Kehidupan masyarakat terasing. Kehidupan masyarakat terasing. Prudence. Perkembangan ilmu yang terhambat. Perkembangan ilmu yang terhambat. Tiara. Sikap masyarakat yang tradisional. Stella. Adanya persangka terhadap hal-hal baru. Ya baik, berarti anak-anak tadi malam belajar. Anak-anak sudah ingat pembelajaran minggu lalu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang globalisasi di bidang budaya dan bidang komunikasi. Anak-anak coba perhatikan tayangan PowerPoint. Adapun manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu globalisasi memudahkan untuk mencari informasi ataupun ilmu pengetahuan dengan cepat. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus tercapai pada hari ini yaitu yang pertama, coba ketua kelasnya baca untuk kompetensi dasarnya. 3.2. Menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Ya, indikator 3.2.1 coba Stella menjelaskan. Menjadikan hasil analisis Indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 menjelaskan pengertian globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Ya, coba Dede 3.2.2 mengidentifikasi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Ya. Kita lihat di KD 4.2 menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kebangsaan. 4.2.1 menuliskan hasil identifikasi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. 4.2.2 menyajikan Hasil identifikasi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan di depan kelas. Iya, jadi itu indikator yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini.
Kita lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati slide PowerPoint dan mendengar penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan dengan tepat. Ya, tujuan pembelajaran yang kedua, coba Okta baca. Dengan mengamati gambar serta diskusi peserta didik mampu identifikasi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan dengan cepat. Ya, coba Maya. Tujuan pembelajaran yang ketiga. Setelah menulis hasil analisis arus listrik globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan, peserta didik ramping menyajikan hasil identifikasi di depan kelas. Ya, jadi itu 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, Ibu akan menjelaskan model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini, yaitu model Think Pair Share. Jadi think itu artinya berpikir. Kalau pair itu berpasangan. Kalau share berbagi. Jadi nanti Ibu akan bagikan LKPD. Kemudian anak-anak nanti bekerja sendiri selama 10 menit. Setelah itu nanti kalau Ibu mengatakan silahkan kalian duduk berpasangan, teman kelompoknya adalah yang di sampingnya. Misalnya si Ronald dengan si Kain, kemudian Pruden dengan Maya, Eman dengan Riva, lalu Tiara dengan Kristo. Ya. Kemudian si Bayu dengan Aldin, lalu Okta dengan Dede, Jesse dengan Sela, Amel dengan Baby dan ya dengan Bano. Ya, sudah mengerti kan? Sudah ya pembagian kelompoknya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang pengertian globalisasi. Ya, saya minta Rifa untuk membaca. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Iya, globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, sehingga seakan-akan dunia itu tidak ada batasnya. Jadi itu globalisasi. Antara Indonesia dengan Amerika seperti tidak ada batasnya, karena fine kalau mau mengetahui keadaan di Amerika saat ini, dia bisa mengaksesnya lewat HP. Kemudian materi yang kedua tentang bentuk globalisasi kebudayaan. Coba Tiara baca. Globalisasi kebudayaan adalah salah satu bentuk penyebaran gagasan makna dan juga nilai ke seluruh penjuru dunia dengan cara tertentu untuk dapat memperluas dan juga mempererat hubungan sosial antara negara satu dengan negara lainnya. Globalisasi ini juga dapat mencakup aspek bahasa, gaya hidup, pakaian, makanan, film, musik, dan lain sebagainya. Ya, globalisasi kebudayaan adalah salah satu bentuk penyebaran gagasan, makna dan juga nilai ke seluruh penjuru dunia dengan cara tertentu untuk dapat memperluas dan mempererat hubungan sosial antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Ya, kita lihat contohnya ada di berbagai aspek kehidupan seperti gaya hidup, lalu bahasa, pakaian, makanan, kemudian film, musik, dan sebagainya. Nah, kita lihat contoh globalisasi di bidang kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak coba lihat gambar apa di depan? Pakaian Jadi pakaian Spiderman, mungkin kamu masih kecil itu ada pakaian Spiderman. Itu adalah pakaian dari mana? Luar negeri. Mengapa bisa ada di Indonesia? Bahkan kamu pakai waktu kecil atau adik-adik kamu sekarang menggunakan pakaian Spiderman. Kira-kira mereka lihat di mana itu pakaian Spiderman? Ya. Kemudian contoh yang kedua, gambar apa itu? Pizza. Pizza itu bukan makanan orang Indonesia.
penguasaan bahasa asing. Jadi di era globalisasi, bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional ya. Masyarakat akan dengan mudah mempelajari bahasa asing melalui platform yang ada di berbagai jenis aplikasi. Jadi Tiara tidak perlu pergi les lagi atau privat, ya bisa belajar bahasa Inggris menggunakan ya aplikasi Google ya. Sekarang kita lihat materi yang berikutnya apa? Bentuk globalisasi Bentuk globalisasi di bidang komunikasi. Coba Bayu baca. Globalisasi di bidang komunikasi adalah proses komunikasi dalam bertukar pesan kepada seluruh orang di dunia di dalam waktu yang cepat. Iya, globalisasi di bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi itu merupakan proses komunikasi dalam bertukar pesan kepada seluruh orang di seluruh dunia dalam waktu yang cepat. Misalnya si Fain, dia mau berbicara dengan keluarganya yang ada di Malaysia misalnya, dalam waktu yang cepat hanya menggunakan HP. Kalau dulu pasti mengirim surat dan sampai di Malaysianya pastilah lama, membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kita lihat contoh globalisasi di bidang komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, gambar apa itu? Ya, handphone. Munculnya berbagai media sosial yang menghubungkan orang dari penjuru dunia untuk sarana pertukaran informasi. Itu bisa melalui apa? Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Semua punya Facebook? Punya. Semua punya Facebook. Jadi dengan mudahnya si Fain bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di Malaysia misalnya atau di Jakarta, kemudian bertemu dengan orang-orang yang ada di Arab misalnya, itu melalui dunia maya, melalui Facebook. Ya. Nah, anak-anak, dari penjelasan materi tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Semua sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, dari LKPD yang Ibu sudah bagikan tadi, silahkan sekarang anak-anak kerja secara individu selama 10 menit.
tidak paham dengan LKPD-nya, silahkan bertanya.
Dua menit lagi selesai. Sudah. Sekarang pengerjaan untuk secara individunya sudah selesai. Silakan anak-anak duduk secara berkelompok. Kelompoknya seperti yang tadi Ibu bagikan. Sekarang coba bandingkan jawabanmu dengan jawaban temanmu. Jawaban terbaik nanti yang menurut kamu yang paling benar itu yang akan dipresentasikan nanti. Di dalam diskusinya harus aktif karena ada penilaiannya.
Sekarang kami berdiskusi. Sekarang berdiskusi tentang konteks beberapa yang paling dan mungkin ketika masih di budaya pakaian laut luar negeri. Meninggalkan cara berpakaian zaman dahulu. Sebut banyak bisa banyak
Saat ini saudara berbeda generasi muda. Kenapa Bayu? Ya, sudah selesai? Baru. Waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk share atau berbagi. Ya, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kelompok pertama maju untuk presentasi. Nanti kelompok lain silakan memberi tanggapan atas hasil kerja dari kelompok pertama.
yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan budayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi atas batas yang jelas dari suatu negara. Jelaskan bentuk globalisasi bidang kebudayaan yang terjadi dalam bidang kehidupan. Globalisasi kebudayaan adalah salah satu bentuk penyebaran gagasan, makna, dan juga nilai ke seluruh penjuru dunia dengan cara tertentu untuk dapat memperluas dan juga mempererat hubungan sosial antara negara satu dengan negara yang lainnya. Jelaskan bentuk globalisasi bidang komunikasi yang terjadi dalam bidang kehidupan. Globalisasi di bidang komunikasi adalah proses komunikasi dalam bertukar pesan kepada seluruh orang di dunia dalam waktu cepat. Bisa dua contoh globalisasi Di bidang satu, gaya pakaian yang terinspirasi dari tontonan luar negeri. Dalam bentuk pengumuman pakaian yang terinspirasi oleh film-film di luar negeri, seperti film Spider-Man. Sehingga kalangan anak-anak di Indonesia sangat mencenderungi baju-baju Spider-Man untuk dikenakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masuk budaya berpakaian luar negeri, banyak orang yang telah meninggalkan cara berpakaian zaman dahulu. Misalnya, kebaya untuk kaum perempuan yang digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Saat ini sudah nampak berbeda generasi muda mengenakan pakaian kebaya hanya pada saat acara tertentu saja. Tulislah dua contoh globalisasi di bidang komunikasi. Satu, munculnya berbagai media sosial yang dapat menghubungkan orang dari penjuru dunia untuk sarana pertukaran informasi. Dua, majunya teknologi smartphone yang memudahkan kita untuk bertukar informasi. Misalnya dengan aplikasi Zoom, WhatsApp, dan lain-lainnya. Sudah selesai. Sekarang kita beri aplaus untuk kelompok yang memberikan tanggapan atas hasil diskusi mereka. Siapa yang memberikan tanggapan? Silakan kelompok lain memberikan tanggapan. Ada? Ya, kalau tidak ada, sekarang kelompok berikutnya untuk presentasi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia. Jelaskan bentuk globalisasi di bidang kebudayaan yang terjadi dalam bidang kehidupan. Globalisasi kebudayaan adalah salah satu bentuk penyerahan gagasan, makna, dan juga nilai ke seluruh penjuru dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan juga mempererat hubungan sosial antara negara satu dengan negara. Jelaskan bentuk globalisasi bidang komunikasi yang terjadi dalam bidang kehidupan. Globalisasi dalam bentuk komunikasi adalah handphone. Handphone dapat berkomunikasi dengan saudara yang jauh atau dengan yang berada di luar negeri. Tulislah dua contoh globalisasi bidang budaya. Contoh globalisasi dalam bidang budaya adalah ketika masuk budaya berpakaian luar negeri. Banyak orang
contoh globalisasi bidang komunikasi. Contoh globalisasi di bidang komunikasi, adanya berbagai media sosial yang dapat berhubungan dengan orang dunia untuk sarana bertukar informasi. Misalnya dengan adanya Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Contoh benda yang dapat berkomunikasi adalah handphone dengan aplikasi Zoom, WhatsApp, Line, dan lainnya. Ya, baik. Kelompok lain silakan memberikan tanggapan. Menurut kelompok kami adalah globalisasi dunia tanpa batas. Karena dengan mudah mengetahui keadaan negara lain. Ya, kelompok lain lagi silakan memberikan tanggapan. Terima kasih kepada kelompok 3. Tadi soal nomor 4 itu adalah contoh globalisasi di bidang budaya. Mereka hanya menjawab satu. Menjawab 1. Silakan kelompok ya Dede. Kelompok menjawab. Menurut kelompok kamu tadi, coba sebutkan contoh globalisasi di bidang kebudayaan. Gaya pakaian yang terinspirasi dari tontonan luar negeri. Dalam bentuk penggunaan pakaian yang terinspirasi oleh film-film di luar negeri seperti film superhero, sehingga kalangan anak-anak Indonesia sangat mendukung baju-baju Spiderman untuk dikenakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masuk budaya berpakaian luar negeri, banyak orang yang telah meninggalkan cara berpakaian zaman dahulu. Misalnya kebaya untuk kaum perempuan yang digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Saat ini sudah nampak berbeda gaya sehingga menggunakan pakaian kebaya hanya pada acara tertentu. Dan selera pada makanan luar negeri, masyarakat mulai menggemari makanan kuliner yang berasal dari luar negeri seperti sandwich, pizza, sushi, dan lain sebagainya. Ya, baik. Tepuk tangan kepada kelompok yang mungkin ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Kalau tidak ada, satu kelompok lagi untuk presentasi. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompoknya Maya. Kelompoknya Tiara. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan membacakan hasil pekerjaan kami. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang dari suatu negara. 2. Jelaskan bentuk globalisasi bidang kebudayaan yang terjadi dalam bidang kehidupan. Gaya pakaian yang terinspirasi dari tontonan luar negeri, misalnya dalam bentuk penggunaan pakaian yang terinspirasi oleh film-film di luar negeri seperti film Spiderman, sehingga kalangan anak-anak di Indonesia mengandung rugi baju-baju Spiderman untuk dikenakan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Jelaskan bentuk globalisasi bidang komunikasi yang terjadi dalam bidang kehidupan. Munculnya berbagai media sosial yang dapat menghubungkan orang dari penjuru dunia untuk sarana pertukaran informasi. Misalnya dengan adanya Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Tuliskan 2 contoh globalisasi di bidang budaya. Selera pada makanan luar negeri dan semakin meningkatnya perusahaan. 5. Tulislah 2 contoh globalisasi di bidang komunikasi. 1. Maraknya permainan online atau game online. 2. Mudahnya menerima berita nasional dan internasional dengan cepat atau real time. Ya, mungkin ada yang memberikan tanggapan, silakan. Tidak ada? Ya, sekarang kita beri aplaus untuk kelompoknya. Kelompok berikutnya. Kelompok
Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami mau mempresentasikan pekerjaan kami. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah salah satu bentuk penyebaran gagasan makna dan juga nilai ke seluruh penjuru dunia dengan cara tertentu dapat memperluas dan juga mempererat hubungan sosial antara negara satu dengan negara lainnya. Jelaskan bentuk globalisasi. Globalisasi bidang kebudayaan yang terjadi dalam bidang kehidupan. Globalisasi kebudayaan melibatkan suatu pembentukan normal dan pengetahuan bersama yang sesuai dengan identitas atau kelengkapan dari budaya mereka masing-masing antar negara, baik individu maupun kelompok. Jelaskan bentuk globalisasi bidang komunikasi yang terjadi dalam bidang kehidupan. Globalisasi bidang komunikasi dapat mencakup aspek bahasa, gaya hidup, pakaian, makanan, film, musik, dan lainnya. Tulislah 2 contoh globalisasi di bidang budaya. Contohnya seperti pakaian Spiderman dan pakaian pemain bola. Ya. Tulislah 2 contoh globalisasi di bidang komunikasi. Contohnya handphone dan laptop atau aplikasi seperti Facebook, Instagram, dan lainnya. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya baik, silakan berikan aplaus untuk kelompok. Ya baik anak-anak, dari hasil diskusi dan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silahkan siapa yang mau memberikan kesimpulan? Globalisasi adalah dunia tanpa batas. Contoh globalisasi di bidang komunikasi. Salah satunya majunya teknologi smartphone yang memudahkan kita untuk bertukar informasi, misalnya aplikasi Zoom, WhatsApp, dan sebagainya. Ya, terima kasih kepada anak lain yang sudah memberikan jawaban. Silakan yang lain. Ya, Tiara. Bentuk globalisasi budaya. Globalisasi budaya adalah salah satu bentuk penyebaran gagasan makna dan juga nilai ke seluruh penjuru dunia dengan cara tertentu untuk dapat memperluas dan juga mempererat hubungan sosial antara negara satu dan negara lainnya. Siapa lagi yang mau memberikan kesimpulan dari materi dan hasil diskusi kita hari ini? Silakan. Dengan adanya globalisasi di bidang komunikasi, membuat proses penyampaian pesan semakin mudah dan tercapaikan dengan cepat. Iya, baik. Globalisasi merupakan tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lainnya, sehingga dunia itu seolah-olah tidak ada batas. Ya. Bentuk globalisasi bidang kebudayaan contohnya gaya pakaian yang terinspirasi dari tontonan film luar negeri, misalnya pakaian Spiderman tadi. Ya. Lalu selera pada makanan luar negeri, contohnya tadi pizza. Ya.
Dari hasil diskusi tadi, kita berikan aplaus kepada kelompok yang terbaik, kelompoknya Faim. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi dan waktu kerjanya 5 menit. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda, jumlah soalnya dengan nomor. Kerja secara individu. Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama.
Sudah selesai? Sudah. Silakan kumpul. Semua sudah kumpul? Sudah. Baik, terima kasih anak-anak, kita sudah melakukan evaluasi. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Ya, karena pembelajarannya menggunakan PowerPoint. Ada yang punya jawaban yang lain mungkin? Kenapa menyenangkan pembelajarannya hari ini? Ya, silakan. Karena guru juga menjelaskannya dengan baik. Ya, karena menjelaskan dengan baik. Terima kasih anak-anak, karena sampai saat ini kalian masih semangat mengikuti pembelajaran. Nah, Ibu akan menyampaikan pembelajaran minggu depan, yaitu tentang menganalisis bentuk-bentuk globalisasi. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu memberi pesan untuk membaca pelajaran yang akan dipelajari minggu depan, yaitu tentang menganalisis bentuk globalisasi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kepada anak Rifa, silakan memimpin doa. Teman-teman, ibu guru, marilah kita berdoa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, yang berrahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini sekarang dan pada waktu kami. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Selamat siang dan silakan pulang ke rumah. Terima kasih.